Seolah-olah Allah itu seperti manusia. Begini pemahamannya bagi orang-orang yang masih dangkal pemahamannya. Saya ungkapkan begini. Kadang orang bertanya begini. Wahai Ustadz Halim, bila kau nyatakan di dalam semua paparanmu, bila urip ini Allah, bila hidup ini Allah, berarti hidup yang terlahir di dalam bayi-bayi yang terlahir itu pun juga uripe Allah. Berarti Allah jadi anak. Allah dilahirkan. Itu pemahaman kita selama ini yang masih gagal paham. Contohnya lagi begini. Tuan Guru, bila hidup ini Allah, ketika aku sholat, berarti yang sholat ya Allah. Ketika aku tidak sholat, yang tidak sholat ya Allah. Jadi ketika aku sholat, Allah nyembah Allah. Jeruk makan jeruk. Ketika aku tidak sholat, aku bermaksiat kepada Allah, berarti Allah bermaksiat kepada Allah. Jeruk makan jeruk, podo wae. Inilah pemahaman yang dangkal, pemahaman di dalam taraf-taraf belajar. Ya, memang harus demikian. Memang belajar kita sekarang tahu berawal dari tidak tahu. Jadi dengan belajarlah, semoga kita semua akan tahu, menemukan titik tempat kita kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang dimaksud Maha Suci Allah, bahkan milik Allah Allah lah segala apa yang di langit dan di bumi. Jadi maknanya ayah dan ibu dan anaknya itu ahad di dalam pemeliharaan Allah. Ayah dan ibu dan anak yang terlahir itu ahad di dalam penjagaan uripe Allah. Jadi ayah dan ibu serta anaknya itu ahad di dalam kecukupan Allah, di dalam uripe Allah, di dalam kuasa Allah, di dalam kehendak Allah. Jadi ayah, ibu, dan anak itu mung cerita wae, mung sesebutan wae, mung panggung sandiwara wae. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya buktikan ilustrasi yang lebih nyata, yang lebih logika lagi. Siap mendengarkan yang di Facebook? Belum ngantuk? Ditutup apa lanjut? Mana jawabannya yang di Facebook? Ilustrasi logikanya begini. Kita berposisi sebagai ikan di lautan. Kita sadar, kata Allah tadi, kamu tahu. Kita sadar bahwa kita ini sebagai ikan di lautan. Dan kita ikan di lautan ini hidup karena adanya air. Tanpa air laut, maka aku takkan ada di air ini, kata kita sebagai ikan. Ibu dan bapakku juga pun hidup di air. Tanpa air, ayah dan ibuku pun juga tak ada. Mati bila tak ada air. Karena yang menghidupiku, karena yang menghidupi ibuku, karena yang menghidupi ayahku, ya hanyalah air. Jadi apakah pantas ikan bilang begini, bila air ini aku,
Bila aku sholat berarti air nyembah air. Coba pikirkan, coba hayati. Bila aku sebagai ikan tidak sholat berarti bila hidup atau air yang menghidupi diriku ini air atau hidup. Bila aku tidak sholat berarti air bermaksiat pada air. Coba renungkan, coba hayati, coba dalami tafakuri. Seolah-olah kan demikian. Bila kita berpaham yang demikian tadi itu. Jadi maknanya semua sesebutan itu, sesebutan sholat, sesebutan tidak sholat, sesebutan to'at, sesebutan maksiat, sesebutan baik, sesebutan buruk, sesebutan hitam, sesebutan putih, sesebutan kanan, sesebutan kiri, sesebutan atas, sesebutan bawah, sesebutan min, sesebutan plus, dan seluruh sesebutan biliunan sesebutan yang disebut-sebut oleh manusia atau ikan itu yang nyebut bukan ikan atau manusianya, tapi yo uripe Allah. Yang nyebut semua itu bukan ikannya, tapi yang nyebut ya air. Kalau ndak ada air, ya ndak ada sesebutan itu semua. Wong ora ono urip. Itulah yang dimaksud uripi Allah atau air yang menghidupi. Anak, ibu, dan bapak ikan itu ahad di dalam air. Ahad di dalam hidup. Jadi paham kita tingkatkan lagi. Kalau hidup ini Allah berarti yang rokok Allah. Bila hidup ini Allah yang maksiat Allah. Bila hidup ini Allah yang sholat Allah. Sudah kalau tahu ya diam saja. Rausah komentar. Kalau kita masih komentar ya kita belum tahu. Kalau kita masih komentar ya kita masih jadi Tuhan. Jadi ya tenang-tenang baik kalau sudah paham maksudnya. Coba ilustrasi. Saya Abdul Halim sebagai ikan di laut. Ikan di laut bisa duduk seperti ini. Ikan di laut bisa merokok seperti ini. Ikan di laut bisa bicara seperti ini. Ikan di laut bisa berpakaian seperti ini. Coba 5 kalimat tadi. Kalau tidak ada air, apa ada cerita begitu? Apa ada cerita duduk? Apa ada cerita merokok? Apakah ada cerita berpakaian? Dan sebagainya? Tidak ada semua cerita itu. Bila tidak ada airnya. Tidak ada semua cerita itu bila tak ada uripi Allah. Masya Allah laisa kamisli syai'un. Bila Allah laisa kamisli syai'un selamanya ikan jadi Tuhan di dalam air. Bila Allah laisa kamisli syai'un manusia tetap jadi Tuhannya di dalam dunia ini. Daripada Adam. Kenapa? Karena manusianya lebih merasa berkuasa atas apa-apa yang dilakukan. Manusianya lebih berkuasa atas apa yang diperankannya sebagai apa dirinya. Presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota. Lebih merasa manusianya yang berperan dan berpangkat-pangkat seperti itu. Kenapa? Karena manusianya masih jadi iblis. Maka seolah-olah semua sesebutan itu miliknya manusia. Padahal semua sesebutan itu miliknya Allah. Miliknya air. Kalau tidak ada uripe Allah, kalau tidak ada air, ya rawono sesebutan itu. Ya meneng wae. Kosong.